Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar sahabat-sahabat Rizka? Mudah-mudahan puasa kita hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan, sempurna, selesai dengan iman dan iktisab menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Subhanallah. Al-Quranul Karim, surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Liya'budun maknanya adalah bukan sekedar ibadah tapi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sahabat-sahabat Rizka yang dirahmati Allah, Allah tidak mengatakan aku ciptakan jin dan manusia untuk taat, tapi Allah menggunakan kata-kata liya'budun untuk ibadah. Apa perbedaan taat dan ibadah? Subhanallah. Ternyata kalau hanya sekedar taat, atau dalam bahasa Quran disebut ta'ah, taat, ta'ah. Kalau ta'ah ini adalah taat ataupun patuh karena ada sebab di belakangnya. Contoh, ketika teman-teman mungkin masuk ke kantor untuk bekerja, lalu ditanya, kenapa antum ini masuk ke kantor? Kenapa antum kerja disiplin, berangkat pagi, tepat waktu, tidak terlambat? Apa jawabannya? Saya patuh karena takut nanti tidak digaji oleh kantor. Itu patuh, tapi ada embel-embelnya di belakang. Takut tidak digaji. Lalu kemudian contoh lain, misalnya teman-teman ditanya, kenapa kamu ini selalu mau lembur di kantor? Yang lain gak mau lembur, kamu semangat lembur. Iya, saya takut nanti supaya gak naik jabatan. Kalau saya bermalas-malasan untuk lembur, nanti saya gak naik jabatan. Dia patuh kepada kantornya karena punya rasa takut kalau tidak naik jabatan. Patuh ada sebabnya. Itulah ta'ah namanya. Tapi ketika berbicara ibadah, subhanallah, ibadah maknanya adalah patuh, tapi sebabnya karena satu, yaitu cinta. Itulah perbedaannya. Maka kalau urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar ta'ah, hanya sekedar taat yang memiliki sebab-sebab yang lain, maka 50% ibadahnya kepada Allah belum sempurna. Ya, tidak salah sih kalau ada yang mengatakan, saya takut diazab Ustadz, saya takut neraka Ustadz, saya sholat, saya puasa Ramadan takut Allah marah. Boleh-boleh saja sih, tidak salah. Tapi lebih indah lagi ketika dikatakan, kenapa Anda puasa? Kenapa Anda sholat? Kenapa Anda bayar zakat? Karena saya cinta kepada Allah. Subhanallah. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Ya, maka orang yang beriman ketika Allah perintahkan untuk ibadah, dasarnya adalah karena cinta kepada Allah. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, lalu bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah kalau tidak mengenal Allah? Maka kenali Allah. Kenalilah Allah dari ciptaannya, dari bagaimana nama-nama baiknya, nama-nama indahnya, Asmaul Husna. Kenali Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah As-Salam, Allah Al-Ghaffar. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita akan mudah untuk mencintai Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu ibadah? Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk ibadah. Apa itu ibadah? Subhanallah. Ibadah
ulama mengatakan segala apapun, kullu syai'in, segala sesuatu yang mengundang cintanya Allah, mengundang ridhonya Allah, dan Allah suka dari akwal, perkataan, af'al, perbuatan, ataupun yang ada dalam hati kita, ya, perbuatan, perkataan, ataupun yang tersembunyi dalam hati dan Allah suka, itulah ibadah. Itu ibadah. Nah, dari kata-kata misalnya, berkata-kata baik, itu ibadah. Memberi nasihat, itu ibadah. Zikir, itu ibadah. Dengan perbuatan kita, sholat, gerakan, itu ibadah. Berinfak dengan tangan kita, itu ibadah. Teman-teman membuat konten yang islami, lalu di-share, manfaat, itu ibadah. Dengan hati, mungkin mendoakan saudara kita secara diam-diam, itu ibadah. Sabar, itu ibadah. Syukur, itu ibadah. Itu adalah ibadah yang tersembunyi di dalam hati kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Termasuk ibadah puasa Ramadan. Subhanallah. Puasa Ramadan ini orang tidak ada yang tahu saat kita berpuasa. Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untuk aku, kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajziyun bi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya, ya, dan akulah yang tahu sebesar apa pahala puasa Anda. Makanya kita tidak pernah menemukan dalil keterangan tentang berapa besar pahala puasa yang didapatkan seorang. Ya, kalau sholat ada keterangannya. Infak dibalas 700 kali lipat. Haji dibalas surga. Ketika hajinya mabrur, surga. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Ya, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Yang kedua, menjauhi apapun yang Allah larang. Tapi ternyata dari dua ibadah ini, atau dari dua makna ini, mana yang lebih sulit kita lakukan? Jawabannya adalah yang paling sulit adalah menjauhi larangan Allah. Itu paling sulit. Makanya ada dalam satu hadis Rasul SAW mengatakan, ittaqul maharim takun abadan nas. Jagalah diri Anda dari hal-hal yang Allah haramkan, maka Anda menjadi ahli ibadah. Subhanallah. Jadi kalau teman-teman mau jadi ahli ibadah, bukan orang yang ahli tahajud, bukan orang yang rajin ke masjid, bukan orang yang rajin majlis taklim, bukan orang yang hebat infaknya, bukan. Allah mengatakan melalui lisan Rasul SAW apa? Orang yang ahli ibadah itu justru adalah orang yang mampu menahan dirinya dari yang Allah haramkan. Nah, makanya inilah kenapa dikatakan menahan atau menjaga diri dari yang Allah haramkan jauh lebih sulit daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dua-duanya adalah ibadah. Makanya lihat, saya kasih contoh. Kenapa dikatakan menahan atau menjauhi larangan Allah lebih sulit? Karena jawaban kedua adalah ketika kita sedang beribadah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah, bersamaan dengan itu kita bisa maksiat. Contoh, teman-teman, kalau sholat itu ibadah kan? Sholat itu ibadah. Tapi bersamaan dengan sholat kita bisa maksiat. Contohnya, ada orang sholat tapi dia riya. Bukan kata-kata saya, Quran yang mengatakan. Apa kata Quran? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Orang yang sholatnya lalai, celaka, itu dikatakan karena sebabnya adalah dia riya. Bersamaan dengan ibadah, dia maksiat. Tapi subhanallah, saat kita sedang meninggalkan atau menjauhkan diri dari apa yang Allah haramkan, saat itu kita sedang ibadah. Nah, contoh dalam hadis Rasul SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Lihat teman-teman, kalau kita tidak bisa berkata-kata baik dan kita memilih untuk diam karena kita beriman kepada Allah, maka diam kita menjadi nilai ibadah. Itulah ibadah sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga bukan hanya sekedar melakukan ketaatan, tapi Allah berikan kemampuan untuk menjauhkan diri dari yang Allah haramkan. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat.
Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minal wa du'a. Tetap dalam channel Rizka bersama saya Taufik Al-Miftah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.